شهر الصيام لعباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وفي الحديث أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن وجدت تامة كملت وسائر عمله وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله. وفي الحديث الأخرى من صلاة فردا فقد ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Sebagai mengawali tasbih kita di malam hari ini, kita kembali senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita atas berapa banyak rahmat, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang alhamdulillah kita masih beriman, masih kita bisa melaksanakan kewajiban kita. Kemudian dengan nikmat itu pula kita dapat meningkatkan rasa kebersamaan kita, rasa Allah kita, rasa saling tenggang, saling pikul-mikul bersama dipikul dengan sama dijinjing. Mudah-mudahan Islam yang semacam inilah yang dikehendaki oleh Rasulullah menyampaikan al-Islam kalbunyan yasubbu ba'duhu ba'dan. Islam itu bagaikan gaya bangunan yang sering mengukuhkan di antara satu dengan lainnya. Sebagai kaya bangunan semacam kaya rumah yang pantas jadi tongkatnya, yang pantas jadi pondasinya, atau yang pantas lantai dan sebagainya. Itulah hendaknya kita sebagai Islam saling kokoh mengukuhkan, saling menutupi rasa kebersamaan. Inilah yang namanya al-Islam akhul muslimin. Orang Islam itu benar-benar Islam, sama-sama Islam, cinta benar sesama orang Islam. Jemaah salat Isya dan salat tarawih yang insya Allah akan kita laksanakan yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di awal mukadimah tadi Ulan sampaikan seperti mana surah Al-Mu'minun yang berbunyi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh telah beruntunglah bagi orang yang beriman. Yang beruntung itu orang yang beriman, yang benar-benar yakin dan percaya kepada Allah dan Rasulnya, dengan kitab-kitab yang telah disampaikannya sebagai bimbingan kita, sebagai imam bagi kita. Lalu kita dapat melaksanakan kewajiban yang diperintahkan dan kita sangat membenci segala bentuk yang dilarangnya. Seterusnya istiqamah dalam kehidupan kita, itulah orang yang beriman itu tidak terombang-ambing dalam keadaan. Kalau kita memperhatikan ayat ini, sungguh beruntung orang yang beriman, alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yang orang beriman tadi dalam salat khusyuk. Khusyuk itu dapat dibagi dalam 4 tahapan. Ada yang nama khusyuk disebut dengan syariat, melalui ilmu syariat yang berkaitan dengan hukum fikih. Ada pula yang nama khusyuk yang berkaitan dengan ilmu tarikat yang berkaitan pula dengan ilmu tasawuf. Ada pula khusyuk bagi orang yang salat itu yang berkaitan dengan ilmu hakikat, yang berkaitan kepada ilmu tauhid. Ada pula khusyuk bagi orang yang bermakrifat berkaitan dengan ilmu hikmah. 4 ketentuan ini semestinya kita pahami benar agar ibadah yang kita lakukan itu benar-benar menjadi bagian daripada orang yang beruntung. Kembali kita membicarakan tentang khusyuknya bagi salat orang yang syariat. Bagaimana? Khusyuknya bagi orang syariat ini di dalam pelaksanaannya melalui hukum fikih ini tentu menyempurnakan syarat dan rukunnya, sah dan batalnya, yaitu 13 rukun yang telah kita ketahui terbagi dalam 3.
ada yang disebut dengan rukun qalbi, rukun qauli, dan rukun fi'li. Kemudian 13 rukun itu untuk dapat kita sikapi ulang. Yang berkaitan dengan qalbi artinya pembicaraan hati ada 2, yaitulah niat dengan tertib. Yang berkaitan dengan rukun qauli itu ada 5, yaitulah yang disebut dengan takbiratul ihram, membaca Fatihah, tahiyat, selawat serta salam. Seterusnya yang berkaitan dengan fi'li ada 6, berdiri betul termasuk menghadap kiblat, rukuk, sujud, yang tidak sampai kepada tahiyat. 6 ini adalah ketentuannya pada rukun syariat Islam yang telah berkaitan, yang kita katakan pada khusyuknya ilmu syariat itu di dalam salat. Kalau harus kita bicarakan panjang betul ini yang namanya syariat yang berkaitan pada hukum syariat yang nyata ini. Jadi kenyataannya sembahyang itu melalui beberapa ketentuan. Salat itu diawali takbir ihram, nanti kan dengan beberapa perkataan dan perbuatan dengan syarat yang tertentu, yang telah syarat yang telah ditentukan semacam itu secara jumlahnya. Ini makanya salat itu adalah merupakan sangat kita utamakan dan sangat kita betul-betul pelajari agar kita menjadi bagian daripada orang yang beruntung. Orang yang tidak menghiraukan Islamnya berarti ia tidak mengukuhkan keimanannya, karena salat itu merupakan alamatul iman as-salah, alamatnya orang yang beriman itu senang dengan salat tadi, karena salat itu adalah merupakan mi'rajul mukminin. Salat juga adalah sebagai awal daripada dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat itu juga adalah sebagai jaminan Rasulullah SAW, di mana hadis yang kita awali tadi, man taraka salata fardan faqad zimmati Rasulullah SAW. Barang siapa yang meninggalkan salat maka tidak adalah bagian jaminan daripada Rasulullah SAW. Jadi marilah kita benar-benar pelihara salat kita ini, benar-benar kita pahami yang berkaitan dengan rukun salat yang zahir secara begitu setelah kita ketahui, lalu kita sempurnakan lagi salat rukun salat yang batin untuk dapat kita ketahui. Rukun salat yang batin itu ada 13 rukun lagi, yaitulah inasar bapa 4, inasar bapa 4, inasar Adam 4, zat atau rahasia diri Allah 1. Inasar ibu yaitu kulit, bulu, darah, daging. Kemudian inasar bapa urat tulang, urat sumsum. Kemudian lagi inasar Adam ada 4, tanah, air, dan api, zat diri atau rahasia Allah pada diri serta 1, yaitu nyawa atau roh. Ini sempurnanya kita sempurnakan keimanan kita. Ini masih berkaitan pada khusyuknya salat di dalam duduk masalah syariat pembeki. Secara simultan atau secara sedikit saya sampaikan, kalau khusyuknya secara tarikat itu kesimpulannya adalah puji bagi Allah. Itu khusyuknya secara syariat menurut ilmu tasawuf itu puji, bukan kita yang memuji. Itu aja kesimpulannya, karena panjang ya pembicaraannya. Kemudian khusyuknya secara ilmu hakikat, tidak ada yang ada, hanya Allah, hanya wujud Allah yang ada. Itu sih hakikatnya salat itu. Kalau tidak semacam itu, maka seperti mana Rasul menyampaikan hadisnya, ratasihul ibadatu ila bima'atil ma'bud, tidak akan sah salat itu kalau tidak menyempurnakan kaidah kesempurnaan pengenalannya. Salatnya secara ilmu ma'rifat adalah ilmu hikmah, bijaksana benar kita bagaimana yang namanya salat khusyuk secara syariat kita sempurnakan, bagaimana khusyuknya secara salat tarikat, baca-bacaan serta tujuan ayat yang kita baca itu
Kemudian khusuknya secara ilmu hakikat, keyakinan kita tuh benar-benar kita penuhi dalam keyakinan kita hakikatnya yang salat itu siapa. Nah demikian pas salat khusuknya secara ilmu ma'rifat, mesti kita paham benar kedudukan masalah dan dari setiap apa yang kita lakukan. Ya dari pengenalan kita sampai kepada kita seterusnya dan seterusnya tidak akan lagi berubah-ubah. Inilah sebagai syarat dan ketentuan yang semestinya kita ketahui, karena salat yang diterima itu ada 3 ketentuan. Pertama, benar-benar mengenal Allah serta penyempurnaan pengenalan diri. Yang kedua, benar-benar ikhlas, kita senang dan lurus benar kita dalam pelaksanaannya seperti ketentuan pada salat itu tadi yang kita luruskan pada syariat, hakikat dan ma'rifat itu. Kemudian yang terakhir, bersesuaian dengan ketentuan ajaran Islam. Inilah yang dapat saya sampaikan, tidak terlalu panjang, mohon maaf lebih dan kurangnya. Sampai sini dulu. Subhanaka bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.